Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andara Safamelia dari Teknik Industri Universitas Pamulang dengan NIM 2410100800 533. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memvisualisasikan data pada aplikasi Power BI. Yang ingin tahu caranya, mari kita simak video selanjutnya. Oke, untuk langkah yang pertama, pastikan kalian sudah mendownload aplikasi Power BI dan kalian sudah masuk ke dalam aplikasi Power BI. Dan jangan lupa kalian sediakan data yang akan kalian visualisasikan. Jika kalian tidak punya datanya, kalian bisa mencari data pada web ini ya guys, yaitu Kaggle. Nih, tampilan webnya seperti ini ya guys. Lalu untuk memilih data-datanya, kita pilih ke dataset yang tampilannya akan seperti ini. Di sini banyak sekali data-data mentah yang bisa kita visualisasikan nanti ya guys. Kalian pilih sesuka hati kalian yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini kita menggunakan contoh data sleep health dan lifestyle. Sini datanya akan bertipe CSV ya guys. Lalu setelah di-download, datanya kita masuk lagi ke Power BI, get data, lalu pilih CSV karena data kita bertipe CSV ya guys. Kita open, kita tunggu ya. Nah, ini data mentahnya atau previewnya ya guys dari dataset tadi. Lalu kita load, bisa juga kita transform data jika terjadi error. Kita load saja ya guys. Oke, jika datanya sudah terload, kita dapat melihat tabel mentahnya pada tampilan table view. Berikut adalah data-data dari Kaggle tadi ya guys. Cukup banyak dan dapat kita persingkat dengan visualisasi data, dan di sini ada beberapa variabelnya ya guys. Nah, di sini saya akan mencoba membuat visualisasi data menggunakan cards ya guys. Nah, di sini posisinya. Oke, sini saya akan memasukkan pertama-tama kita membuat new measure dulu untuk menambahkan variabel tambahan ya guys. Di sini saya akan menambahkan total responden dan ini rumus untuk menambahkan total responden ya guys. Kita enter. Lalu kita pilih total responden yang sudah dibuat, masukkan ke dalam value. Nah, ini dia tampilan total responden yang kita visualisasikan. Ada 374 responden ya guys. Next. Nah, ini adalah hasil dari total responden yang sudah kita visualisasikan ya guys. Di sini kalian juga bisa loh mengatur visualisasinya sesuka hati kalian. Mulai dari warna, shape, mau diadakan shadow, dan lain-lain pada kolom visual ini ya guys, dan juga pada kolom general. Kalian bisa atur sesuai keinginan kalian. Oke. Selanjutnya sama dengan total responden, di sini untuk rata-rata durasi tidur saya menggunakan card, dan untuk menambahkan variabel rata-rata durasi tidur saya menggunakan rumus ini ya guys. Lalu setelah ditulis rumusnya kita enter dan akan masuk di sebelah situ ya guys. Dan kita masukkan ke dalam value juga dan hasilnya seperti ini. Sama seperti sebelumnya, untuk rata-rata kualitas tidur juga saya masih menggunakan card ya guys. Nah, untuk rata-rata kualitas tidur pun kita menggunakan rumus yang hampir sama dengan rumus yang tadi. Selebihnya juga sama ya guys langkah-langkahnya. Untuk rata-rata tingkat stres juga saya menggunakan card. Jangan lupa ya untuk membuat rumus terlebih dahulu seperti ini ya guys. Lalu kita masukkan ke dalam value semuanya. Nah, sudah selesai. Itu adalah beberapa contoh untuk memvisualisasikan data menggunakan icon card ya guys. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan chart yang lain ya guys. Di sini kita akan memvisualisasikan rata-rata kualitas tidur berdasarkan pekerjaan. Di sini ada beberapa pekerjaan ya guys, dan ini tampilan visualisasi datanya. Sekarang kita akan move ke cara pembuatan bar chartnya.
Oke, di sini kita akan memilih bar chart yang ada pada kolom pertama ya guys, yang paling pertama sebelah kiri ya. Untuk rumusnya kita menggunakan rumus rata-rata kualitas yang tadi, lalu masukkan dia ke dalam x-axis dan masukkan juga occupation atau pekerjaan pada y-axis. Oke, jadi sudah terlihat kan visualisasi datanya dengan mudah. Sini seluruh pekerjaan terlihat semua dan rata-rata kualitas tidurnya juga terlihat ya guys. Nah, seperti ini. Nah, jika kalian ingin mengubah warna, font, adakan shadow-nya dan lain-lain, kalian bisa menggantinya di visual ini ya guys. Kalian bisa menggantinya sesuai selera kalian sendiri. Nah, selanjutnya kita menggunakan contoh chart lain. Di sini kita akan menggunakan donut chart untuk distribusi gangguan tidur. Gimana caranya? Mari kita coba. Pertama, sudah pasti kita akan memilih donut chart ya guys. Lalu, kita akan mendistribusikan gangguan tidur. Yang kita akan masukkan adalah total responden pada value dan juga sleep disorder ya guys pada kolom legend. Nah, setelah dimasukkan, sudah ketahuan kan berapa persen dari responden yang mengalami sleep disorder. Selanjutnya, selanjutnya kita akan membuat bar pada rata-rata tingkat stres berdasarkan gender. Di sini kita akan menggunakan stack column chart ya guys. Posisinya ada di sebelah kiri kedua, itu ya guys. Lalu kita ke new measure, masukkan rumus baru, tetapi rumusnya hampir sama dengan rumus sebelumnya ya guys, yaitu rata-rata tingkat stres untuk judulnya. Seperti ini ya. Habis itu kita enter, dan jika sudah masuk, kita masukkan dia ke dalam y-axis, dan jangan lupa masukkan juga gender ke dalam x-axis ya guys. Sudah dimasukkan semua. Sudah jadi chartnya seperti ini ya guys. Nah, selanjutnya kita akan membuat chart baru ya guys untuk rata-rata kualitas tidur berdasarkan usia. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Gimana cara membuatnya? Mari kita coba. Di sini kita menggunakan line chart ya. Lalu masukkan age pada x-axis dan rata-rata kualitas tidur pada y-axis. Oke, sudah jadi chartnya seperti ini ya guys, seperti tadi. Ini dapat kita besar dan kecilkan loh ya. Dan ini adalah grafiknya. Kali ini saya akan mencontohkan untuk mengubah line atau garis pada grafiknya nih guys. Kalian perhatikan ya. Di sini kalian bisa mengubahnya pada kalian klik visual dulu, lalu lines, dan kalian pilih line style itu untuk tipe grafiknya seperti yang kita lihat ya. Nah, di sini saya akan menggunakan yang solid saja. Untuk width-nya ini adalah ketebalan garisnya ya guys. Kalian bisa atur sesuka hati kalian. Nah, untuk colornya kalian bisa memilih berbagai macam warna di sini atau lebih dari warna yang tertera juga bisa loh. Sini saya akan menggunakan warna pink. Nah, ini untuk transparansinya ya guys, bisa kalian atur juga. Lalu kalian juga bisa menambahkan shadow pada area grafiknya seperti ini ya guys. Oke, kita beralih ke chart selanjutnya. Oke, di sini kita akan membuat chart untuk gangguan tidur berdasarkan gender ya guys. Tampilannya seperti ini. Sepertinya ini kita menggunakan 100% stack bar chart ya guys. Di sini ada male dan female yang kita masukkan, dan juga sleep disorder. Mari kita buat ya. Yang pertama kita pilih 100% stack bar chart ya. Oke, kita klik. Lalu kemudian kita pilih
total responden pada x-axis, dan legend pada sleep disorder, dan y-axisnya ada untuk gender ya. Ini dia tampilan dari chart yang tadi kita buat tentang gangguan tidur pada gender. Jadi kita ketahui gender mana yang paling sering mengalami gangguan tidur ya guys. Oke, kita akan move ke chart terakhir. Oke, untuk distribusi BMI kategori atau Body Mass Index ini kita menggunakan pie chart ya. Nah, sekarang kita akan coba buatnya. Yang pertama adalah memilih pie chart. Lalu kita ke new measure lagi untuk membuat variabel yang baru ya guys. Kita masukkan rumusnya. Nah, itu adalah rumus dari total BMI kategori ya guys. Oke, selanjutnya kita akan enter. Jika sudah masuk ke dalam tabel sebelah kanan, kita masukkan dia ke dalam value ya guys. Lalu jangan lupa masukkan juga BMI kategori ke dalam tabel legend. Nah, sudah jadi. Di sini saya akan mencontohkan untuk mengganti warna pada slice. Bisa klik visual, lalu klik pada slice, apply settings to, lalu ke series, dan kalian bisa custom sesuai yang kalian mau ya guys. Ikuti langkah-langkah yang saya tampilkan ini. Nah, ini adalah tampilan akhir dashboard yang sudah kita buat tadi ya teman-teman, tentang sleep health dan lifestyle. Sekian. Nah, seperti itu kurang lebih untuk cara pemvisualisasian data pada Power BI. Sekian dari saya dan terima kasih.